Welcome back to Cinelis, tempat dimana lu bisa dapat berbagai macam rekomendasi film. Kalau kita ngomongin film superhero, pastinya yang muncul di kepala mayoritas orang adalah tontonan ringan, seru, dan fun yang bisa dinikmati sama semua umur. Apalagi karena dalam beberapa tahun terakhir industri perfilman tuh didominasi sama judul-judul dari Marvel Cinematic Universe yang punya ciri-ciri tersebut. Tapi nggak semua film superhero kayak gitu. Banyak juga yang berani tampil vulgar, sadis, brutal, dan dipenuhi kekerasan yang cuma pas kalau ditonton sama orang dewasa. Termasuk 10 judul yang ada di video Cinelis kali ini. Ada apa aja? Oke, langsung kita mulai dari yang pertama. Sebagai pembuka ada RoboCop. Ini sebuah film yang cukup berpengaruh dalam perkembangan elemen kekerasan di industri film. Bercerita tentang seorang polisi yang terbunuh saat bertugas lalu dihidupkan kembali sebagai cyborg. RoboCop tuh nunjukin gimana cara nampilin kekerasan secara efektif dalam film. Sepanjang durasi kita banyak dikasih lihat adegan kekerasan ekstrim. Dari momen pembuka pas Alex Murphy si jagoan tuh terbunuh, sampai mendekati akhir pas si penjahat nabrakin mobil dia ke kontainer berisi limbah beracun yang bikin badannya meleleh. RoboCop bisa ditonton di Prime Video. Sebelum film superhero mainstream mulai nemuin popularitasnya di awal tahun 2000 berkat X-Men dan Spider-Man, Blade udah lebih dulu berjasa ngebuka jalan buat film superhero modern. Keberhasilan mengangkat kisah superhero dari komik secara serius, kelam, tanpa harus kehilangan kesan fun, itu sebuah pencapaian yang spesial di masa itu. Setelah beberapa tahun sebelumnya, industri film superhero kehilangan peminat akibat Batman and Robin yang konyol. Blade sendiri sama sekali nggak mencoba tampil aman ya. Sejak menit-menit awal pas Blade itu ngebantai vampir di sebuah klub malam dengan brutal, film ini langsung berani ngumbar kekerasan. Blade bisa ditonton di iTunes. Watchmen dianggap sebagai salah satu seri komik terbaik sepanjang masa. Jadi pas Zack Snyder mutusin buat mengadaptasi komik itu ke layar lebar, banyak penggemar yang ragu, yang skeptis. Tapi ternyata versi filmnya sendiri bersedia mempertahankan kekerasan khas komiknya, di mana para superhero nggak ragu buat pakai hal-hal sadis demi mengalahkan para penjahat. Walau akhirnya memecah opini penonton, tetap harus diakuin kalau Watchmen adalah salah satu film superhero paling berani yang pernah dibuat. Dan film ini bisa ditonton di Catch Play dan Video. Kick-Ass adalah film yang ngasih lihat nih, apa jadinya kalau seorang remaja nekat jadi superhero tanpa kekuatan super. Film ini juga yang berjasa bikin nama Chloe Moretz itu makin dikenal berkat perannya sebagai Hit Girl, seorang gadis remaja yang gak ragu membantai penjahat tanpa pikir panjang dengan brutal. Adegan pas Hit Girl ngebunuh para pengedar narkoba sambil tersenyum itu jadi salah satu pemandangan paling memorable di filmnya, sekaligus menegaskan bahwa ini bukan film superhero buat anak-anak. Kick-Ass bisa ditonton di iTunes. Popularitas Kick-Ass sayangnya itu nutupin reputasi satu lagi film superhero yang rilis di tahun yang sama, yaitu Super. Sama kayak Kick-Ass, film yang dibikin James Gunn sebelum dia ngerilis Guardians of the Galaxy ini juga bercerita tentang manusia biasa yang nekat jadi superhero. Karakter utamanya adalah Frank yang memakai identitas superhero bernama Crimson Bolt, dan Gunn gak ragu-ragu buat nampilin cerita gelap penuh kekerasan dalam membungkus aksi si jagoan. Super bisa ditonton secara free di Tubi TV pakai VPN US. Harapan publik sebenarnya nggak terlalu tinggi ya pas Dredd itu rilis tahun 2012. Salah satunya karena reputasi sang jagoan pernah dicoreng lewat adaptasi konyol tahun 1995 yang dibintangin sama Sylvester Stallone. Tapi versi 2012 ternyata berhasil meningkatkan kualitas di semua lini. Adegan actionnya diisi slow motion keren, juga kekerasan yang nggak tanggung-tanggung yang agak ngingetin ke The Raid. Itu bikin Dredd berhasil jadi tontonan superhero yang menggigit. Next ada film yang kita semua udah familiar banget, lo juga pasti udah pernah nonton semua, yaitu Deadpool. Film yang mengubah persepsi kalau film superhero brutal dengan rating R itu nggak bisa sukses di pasaran. Menggabungkan komedi meta yang cerdas, aksi seru penuh darah, sekaligus penampilan memikat dari Ryan Reynolds, Deadpool adalah film superhero yang revolusioner dan sekarang bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar. Satu lagi, judul yang merevolusi film superhero dengan rating R adalah Logan. Gak cuma mengandalkan action sadis, Logan juga diisi cerita kuat yang menjadikannya salah satu film superhero terbaik sepanjang masa. Dan inilah film yang akhirnya ngebawa karakter Wolverine memenuhi potensinya di layar lebar sebagai sosok superhero yang gahar, yang kelam. Dan sekarang Logan bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar. Brightburn adalah film yang memodifikasi cerita origin Superman, terus mengubahnya jadi tontonan superhero bercampur horor.
Beda sama Superman yang tumbuh jadi simbol harapan, protagonis Brightburn yang juga alien yang mendarat di bumi pas masih bayi malah tumbuh jadi penebar kekacauan dan kematian. Banyak banget adegan kekerasan yang memorable di film yang dengan berani mengubah konsep superhero ke arah slasher ini. Dan Brightburn bisa lo tonton di iTunes. 11 tahun setelah Super, James Gunn kembali membuat film superhero yang brutal di The Suicide Squad. Menggabungkan hal-hal konyol dengan gore brutal, The Suicide Squad ini berhasil jadi salah satu judul DCEU terbaik sampai saat ini. Ada banyak kegilaan seru sekaligus kreatif di sini. Dari King Shark yang bisa nyobek tubuh orang jadi dua, sampai Starro yang bisa bikin gepeng orang pakai tentakelnya. Itu semua adalah pemandangan yang seru, aneh, konyol tapi sekaligus brutal. The Suicide Squad bisa lo tonton di Catch Play dan HBO Go. Oke, tadi adalah rekomendasi Cinelis buat 10 film superhero yang brutal dan sadis dan seru buat lo tonton. Kalau misalkan lo punya judul lain yang belum disebut di sini yang lo rasa, wah ini film superhero juga brutal, juga keren, bisa lo tulisin itu di kolom komentar. Silahkan saling berbagi rekomendasi tontonan. Oke, kalau gitu sampai ketemu di list-list berikutnya.